Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai rukun iman pada bab 2. Untuk kompetensi dasarnya, 3.5 menjelaskan rukun iman secara sederhana, 4.5 menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan rukun iman. Yang selanjutnya, indikator. Yang pertama, 3.5.1 menyebutkan 6 rukun iman secara berurutan dengan benar. 4.5.1 menunjukkan sikap beriman kepada Allah melalui perilaku jujur dan sholat tepat waktu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 6 rukun iman dengan urut. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan tokoh. Jadi, di dalam komik yang berjudul Rukun Iman, ada beberapa tokoh, di antara lain yang pertama Alia sebagai siswi, yang kedua Raka sebagai siswa, yang ketiga Nina sebagai siswi. Dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama Kartini dengan NIM 23126043, yang kedua Laila Martiatun Ahda Sabila dengan NIM 23126046, yang ketiga Khairani Wasiyah dengan NIM 23126044. Tiga sahabat, Nina, Raka, dan Alia berdiri di halaman sekolah saat jam istirahat, berbicara dengan wajah penasaran. Teman-teman, kalian masih ingat nggak pelajaran tadi tentang rukun iman? Aku masih bingung, soalnya penjelasannya cepat banget. Sama, aku cuma ingat jumlahnya 6, tapi nggak terlalu paham satu-satu maksudnya apa ya. Wah, pas banget. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Aku punya catatan lengkap dari kakakku yang pernah juara lomba ceramah. Rukun iman itu adalah 6 hal pokok yang wajib kita yakini sebagai umat Islam. Tanpa meyakini keenamnya, iman kita belum sempurna. Jadi, ini fondasi utama untuk menjadi muslim sejati ya? Betul banget, Raka. Semuanya harus diyakini, bukan cuma dihafal. Pertama, kita wajib beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan, penciptanya segalanya. Jadi kita nggak boleh menyembah selain Allah ya? Iya, dan kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Penyayang. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mereka makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Mereka nggak pernah membangkang ya? Benar, mereka selalu taat pada perintah Allah tanpa pernah istirahat. Aku cuma tahu Jibril, yang lainnya siapa aja ya? Ada Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nankir, Rakib, dan Atid. Totalnya ada 10 yang wajib kita ketahui. Ketiga, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Jadi bukan cuma Al-Quran ya? Iya, ada juga Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi Al-Quran adalah kitab penyempurna dan berlaku sepanjang masa. Semua kitab itu berisi ajaran kebaikan ya? Betul, isinya petunjuk hidup supaya manusia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Rukun iman keempat adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi sih, Nina? Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui, tapi jumlah seluruhnya lebih dari itu. Rasul itu yang mendapat wahyu dan membawa syariat baru. Nabi Muhammad itu rasul terakhir kan? Benar, kita wajib meneladani beliau karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Rukun kelima adalah iman kepada hari kiamat, yaitu hari kehancuran dunia dan kebangkitan manusia untuk dihisab. Serem ya, tapi memang harus diyakini. Iya, eman, ini membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup. Jadi, kalau kita tahu semua amal kita akan diperhitungkan, kita bakal mikir 2 kali sebelum buat salah. Tepat, iman kepada hari kiamat adalah motivasi buat hidup jujur dan baik.
Yang terakhir adalah iman kepada takdir, baik maupun buruk, semuanya datang dari Allah. Tapi kalau ada hal buruk, kita harus tetap sabar ya? Betul, dan tetap berusaha karena takdir tidak menghalangi kita untuk berjuang. Jadi nggak bisa cuma pasrah dong? Nggak bisa. Islam mengajarkan kita untuk usaha maksimal, baru kemudian tawakal. Kenapa ya harus semua rukun iman dipercaya? Karena semuanya saling berkaitan. Kalau satu saja tidak diyakini, maka iman kita tidak sempurna. Kalau kita beriman, pasti hidup kita lebih tenang ya. Betul, karena kita merasa dilindungi dan diberi petunjuk oleh Allah dalam segala hal. Ciri orang beriman itu jujur, sabar, rajin ibadah, dan rendah hati. Jadi bukan cuma ngaku, tapi harus dibuktikan dengan perilaku ya. Iya, iman itu harus tercermin dalam perbuatan. Kalau hati lagi sedih, iman bisa bantu nggak? Bisa banget. Iman yang kuat bikin hati kita lebih kuat, nggak gampang stres atau putus asa. Orang yang kuat imannya akan memiliki akhlak mulia. Karena dia tahu Allah selalu melihat ya. Iya, jadi dia akan menjaga diri dari perbuatan buruk. Kadang aku kesel banget sama masalah, tapi jadi mikir ini mungkin ujian iman. Betul, Allah uji kita agar iman kita naik tingkat. Contohnya Nabi Ibrahim yang rela meninggalkan anaknya karena perintah Allah. Wah, itu bentuk iman luar biasa ya. Iya, kita belajar untuk percaya pada Allah walau ujian berat. Apa itu iman bisa dikaitkan sama sains? Bisa, justru banyak penemuan ilmiah yang memperkuat bukti kebesaran Allah. Kita bisa menjaga iman lewat sholat, membaca Al-Quran, dan berbuat baik. Jadi nggak cukup hanya belajar di sekolah ya, harus dipraktekkan juga di rumah, di masyarakat. Kadang lingkungan bikin susah jaga iman, banyak godaan. Betul, makanya kita perlu teman baik dan lingkungan yang mendukung. Bahkan di media sosial pun kita harus jaga iman, jangan sebar hoak atau komentar buruk. Wah iya, itu juga bagian dari tanggung jawab iman ya? Iya banget. Ayah dan ibuku selalu ngajarin aku doa sejak kecil, itu juga penting ya? Sangat penting, keluarga adalah tempat pertama belajar iman. Kalau kita udah tahu rukun iman, boleh dong ngajak teman lain belajar? Harus, itu termasuk amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kadang aku merasa imanku naik turun, normal nggak sih? Wajar, tapi yang penting kita selalu berusaha memperbaikinya. Hidup ini akan terasa hampa tanpa iman. Iya, karena iman memberi tujuan dan harapan, dan bikin kita lebih semangat menjalani hidup. Yuk teman-teman, kita jaga dan tingkatkan iman kita setiap hari, jangan sampai lalai. Iya, kita bisa saling ingatkan. Setuju, rukun iman bukan sekadar hafalan, tapi panduan hidup yang harus kita hayati dan amalkan. Akhirnya mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan iman yang semakin kuat. Yuk, kita amalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari.